Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Raffi Maulana Ibrahim. Saya Raffi Ryan Kujayat. Saya Muhammad Taufik. Kami akan menyampaikan materi yang bernamakan manusia dalam perspektif Islam. Pertama-tama yang harus kita tahu, kata manusia dalam Al-Quran ada 4, yaitu insanun, basyarun, nasun, dan bani Adam. Sedangkan kata insanun disebutkan sebanyak 65 kali, basyarun sebanyak 36 kali, nasun sebanyak 240 kali, dan bani Adam sebanyak 6 kali. Keempat kata tersebut ditempatkan dalam konteks sama dengan tujuan yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Selanjutnya, siapakah manusia dalam Islam? Dalam perspektif Islam, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah berfirman dalam Quran surat Hatin ayat 4 yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Nah, artinya, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, hati, dan nafsu. Allah ciptakan manusia bukan hanya sebagai melindungi, tapi juga sebagai khalifah di hati, yaitu pemimpin dan pengelola budi. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang artinya, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, manusia dalam Islam dijelaskan berasal dari tanah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 12 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin tin." Dan artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, yaitu yang berasal dari tanah. Selain tubuh fisik, manusia juga memiliki ruh yang langsung ditiupkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan di surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, Summa sawwahu wa nafakha fihi mirruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat As-Sajdah ayat 9. Unsur jasad dan ruh ini bersatu membentuk manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi lahirlah dan batinlah, menjadikannya istimewa dibanding makhluk lain. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Tujuan utama penciptaan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana disebutkan dalam Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Selain itu, manusia diangkat dan khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memelihara, mengatur, dan membangun di beban di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan menisikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tujuan selanjutnya yaitu manusia juga diberi amanah besar yang tidak sanggup dipukul oleh langit, bumi, dan gunung, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanaka 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana duluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Nah, itu tadi beberapa materi yang telah disampaikan seperti apa itu manusia dalam Islam, hakikat penciptaan manusia, dan tujuan penciptaan manusia. Masih ada beberapa materi lagi yang harus disampaikan, karena terus sampai habis. Selanjutnya, bagaimana kedudukan manusia dalam Islam? Manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, sebagaimana tercantum di surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Walaqad karramna bani Adama wa hamalna bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fazlalnahum ala kasyirin mimma walaqha tabdi'a. Di mana artinya seluruh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat menitip darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya ada 3 dalam peran manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Tugas utama manusia dalam Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian Islam sangat luas, yang artinya mencakup segala aktivitas yang diniatkan karena Allah, bukan hanya sholat, puasa, dan ataupun zakat. Yang kedua, sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana yang telah disebutkan di slide sebelumnya, manusia diberi amanah untuk menjadi pemimpin dan pengelola bumi yang termasuk menjaga lingkungan, menegakkan keadilan dan kemakmuran dunia dengan ilmu serta berakhlak. Selanjutnya, sifat-sifat manusia menurut Islam. Dalam Al-Quran, sifat dasar manusia diuraikan secara realistis. Manusia disebut bersifat lemah pada surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, Yuridullah ayyukaffifa ankum wa walitol insanu daiba. Allah, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan manusia disebut juga bersifat tergesa-gesa pada surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi, Wa yatul insanu bisyari lu'a'ahu bil bayin wa kana insanu ajila. Yang artinya manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Sifat-sifat manusia menurut Islam yang selanjutnya yaitu mudah lupa, yang sebagaimana telah dijelaskan pada Quran surat Toha ayat 115 yang berbunyi, Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Yang artinya, dan sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa, dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan. Dan namun manusia juga dibekali dengan potensi baik dan buruk, sebagaimana telah dijelaskan pada Quran surah As-Sam ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi, fa'almaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya dalam kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bimbingan wahyu untuk mengarahkan fitrah positifnya dan mengendalikan kecenderungan negatifnya.
Selanjutnya ialah konsep kesempurnaan manusia dalam Islam. Dalam pandangan Islam, kesempurnaan manusia tidak diukur dari kekayaan, ketampanan, atau status sosial, melainkan dari ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Menegaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa jadi standar utama dalam menilai kualitas manusia tanpa memandang latar belakang etnis atau kebangsaan. Nah, itu dia tadi materi tentang manusia dalam perspektif Islam. Kesimpulannya, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Dia diberi amanah besar untuk beribadah, membangun kehidupan yang baik di bumi, dan menjaga hubungan harmonis dengan semua makhluk. Dengan akal dan hati yang diberikan, manusia diarahkan untuk mencapai kesuksesan hakiki di bumi maupun di akhirat, yang diukur dari sejauh mana ketakwaannya kepada Allah. Kami dari kelompok 11, mohon maaf jika ada salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.